Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dr. Haja Foni PSK MKes, merupakan salah satu pengajar di Prodi Kesehatan Masyarakat di Stikes Baramuli Pindrang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah komunikasi dalam keperawatan. Mata kuliah komunikasi dalam keperawatan ini merupakan salah satu mata kuliah pada Prodi Keperawatan dengan bobot 2 SKS dan diajarkan pada semester 3 dengan kode mata kuliah 204 KK2 yang diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mengetahui dan memahami akan pentingnya komunikasi dalam keperawatan. Salah satu kewajiban saya sebagai seorang dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi dan salah satunya adalah dalam bidang pengajaran. Di mana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DEA. Yang dimaksud dengan DEA yaitu Deliver, Interaction, dan Assessment. Apa yang dimaksud dengan deliver merupakan suatu proses, yaitu bagaimana saya menyampaikan suatu materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya berikan ini mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah keperawatan dan dalam penyusunan materi berdasarkan pada RPS yang diberikan oleh bagian Prodi Keperawatan. Adapun capaian dari CPL menurunkan 14 CPMK, dari CPMK menurunkan 15 sub CPMK, dan dari sub CPMK tersebut dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran. Dalam tatap muka tersebut tidak termasuk ujian tengah semester atau dikenal dengan istilah mid-test dan ujian akhir semester atau dikenal dengan final test. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap. Kedua, keterampilan khusus. Ketiga, keterampilan umum. Dan keempat adalah pengetahuan, di mana yang dimaksud dengan sikap terdiri dari 2 bagian, yaitu sikap pertama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Sikap yang kedua adalah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan khusus mencakup tentang di mana mahasiswa mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemampuan keterampilan khusus berikutnya, mahasiswa akan mampu mengerjakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, norma, dan etika keperawatan. Untuk pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep, prinsip-prinsip komunikasi terapeutik beserta aplikasinya dalam konteks pelayanan kesehatan secara umum dan secara khusus dalam memberikan asuhan keperawatan yang diperuntukkan bagi individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat untuk berbagai tekanan baik praktek klinis maupun komunitas. CPMK 1 memahami komunikasi terapeutik, CPMK 2 memahami prinsip dasar dalam komunikasi terapeutik, CPMK 3 memahami helping relationship dan tujuan komunikasi terapeutik. 4. Memahami karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. CPMK 5 memahami kesadaran diri, eksplorasi perasaan. CPMK 6 memahami kemampuan menjadi model panggilan jiwa, etika, dan tanggung jawab. CPMK 7 memahami menghadirkan diri secara terapeutik. CPMK 8 memahami dimensi respon dan tindakan. CPMK 9 memahami tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik. CPMK 10 memahami hambatan dalam komunikasi terapeutik. Dan CPMK 11 memahami komunikasi terapeutik pada anak, komunikasi terapeutik pada lansia, komunikasi terapeutik pada klien dengan DAGD. CPMK 12 memahami komunikasi terapeutik pada klien di ICU.
Dan CPMK 13 memahami komunikasi terapeutik, mengatasi klien yang marah-marah, klien yang komplain, klien yang rewel. Dan CPMK 14 memahami aplikasi komunikasi terapeutik pada klien, keluarga, kelompok atau tenaga kesehatan. Adapun bahan kajian pertama konsep komunikasi terapeutik, kedua prinsip dasar dalam komunikasi terapeutik, ketiga helping relationship, keempat tujuan komunikasi terapeutik, kelima karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik, keenam self awareness atau kesadaran interpersonal dalam hubungan interpersonal kesadaran diri, ketujuh eksplorasi perasaan, kemampuan menjadi model, kedelapan panggilan jiwa, etika dan tanggung jawab, kesembilan menghadirkan diri secara terapeutik, dimensi respon dan tindakan. Pada tahap kedua membahas tentang pertama tahap-tahap dalam komunikasi terapeutik, kedua teknik komunikasi terapeutik, ketiga hambatan dalam komunikasi terapeutik, keempat komunikasi terapeutik pada anak, komunikasi terapeutik pada lansia, kelima komunikasi terapeutik pada klien di IGD, komunikasi terapeutik pada klien di ICU, keenam komunikasi terapeutik mengatasi klien yang marah-marah, klien yang komplain dan klien yang rewel, ketujuh aplikasi komunikasi terapeutik pada klien, keluarga, kelompok atau tenaga kesehatan. Dan sebagai penunjang dilengkapi dengan berbagai literatur, jurnal dan artikel. Referensi terdiri dari 5 referensi. Itulah model deliver yang saya bawakan. Selanjutnya, aspek interaction. Interaction adalah merupakan suatu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya jalankan di kelas adalah sistem Student Learning Center Learning atau dikenal dengan SCL, di mana sistem tersebut menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga mahasiswa akan belajar lebih aktif, kreatif, mandiri, inovatif, sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Sistem SCL dalam pembelajaran ini terdiri dari 3. Pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi dalam kelas dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Kedua adalah small group discussion dan role play. Small group discussion atau dikenal dengan metode diskusi. Metode ini benar-benar melibatkan antar kelompok mahasiswa dan pengajar untuk menganalisis, menggali dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu hangat dalam proses perawatan saat ini. Sedangkan role play, metode ini mahasiswa mampu memperagakan atau memainkan peran teknik-teknik komunikasi dalam berbagai tindakan asuhan keperawatan. Ketiga, self-direction learning adalah proses belajar yang dilakukan atas inisiatif mahasiswa, di mana metode ini pemberian tugas belajar kepada mahasiswa membuat rangkuman pembelajaran dari beberapa topik dalam bentuk paper, dan tugas membaca beberapa literatur yang berhubungan dengan topik pembelajaran. Demikian model pengajaran interaction yang saya bawakan. Ketiga, selanjutnya masuk pada aspek asesmen. Aspek asesmen adalah suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama, kehadiran 20%, tugas 20%, mites 30%, final 30%. Hasil asesmen yang dilakukan diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah yang saya lakukan, terdiri dari aspek deliver, aspek interaction, dan aspek assessment yang disingkat sebagai dengan DEA. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran saya yang akan saya lakukan di kelas secara micro teaching, secara daring. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Seperti biasanya, ya sebelum kita masuk ke belajar, proses belajar ngajar, kita baca doa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Baca doa saya pimpin, baca doa dimulai. Selesai? Saya tanya sudah isi absen semua? Sudah. Baik. Hari ini kita lanjut pada materi ke-11 ya. Materi yang lalu kita sudah membahas tentang konsep komunikasi terapeutik ya. Jadi mungkin saya sedikit merefleksi ke belakang. Mungkin ada yang bisa mengemukakan tentang pertemuan minggu kemarin. Ada yang bisa? Angkat tangan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menurut Swab L, adapun konsep komunikasi merupakan perkembangan dari komunikasi interaksi dan lebih dalam karena pengirim dan penerima pesan berbagi makna yang bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Oke, baik, terima kasih. Ya, itu sekedar mengingatkan kita bahwa kita minggu kemarin sudah belajar tentang konsep komunikasi. Sekarang kita lanjut ya. Jadi saya harus menjelaskan dulu apa sih capaian kita hari ini, yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip komunikasi terapeutik secara tepat sesuai dengan situasi dan kondisi klien. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknik-teknik komunikasi yang dapat digunakan pada klien bayi dan anak. Oke. Nah, kita tahu bahwa di dalam memberikan komunikasi itu tentunya kita punya tujuan, ya. Nah, tujuan komunikasi di sini pertama adalah menghilangkan ketakutan anak. Kenapa? Ya, kita tahu bahwa komunikasi itu tidak semua orang itu sama. Anak-anak itu biasa merasa takut ya dalam pemberian pelayanan kesehatan termasuk keperawatan, karena biasanya perawat itu mengatakan begini, awas saya suntik itu, gitu. Jadi anak-anak biasa ada rasa takut duluan ya, sehingga pada tindakan-tindakan berikutnya sudah ada rasa trauma ya, sudah merasa ada kesan bahwa suntikan itu sakit dan memang sakit ya. Kemudian membuat anak itu merasa nyaman ya. Jadi komunikasi itu sebaik mungkin baik si pemberi pesan maupun penerima pesan itu nyaman di dalam memberikan kata-kata ya, memberikan instruksi yang benar ya, tidak menakut-nakuti apa yang akan kita lakukan kepada pasien kita. Kemudian membangun hubungan saling percaya. Ingat, anak-anak itu paling ingatannya itu karena saking takutnya. Biasanya kalau kita sudah takut-takuti, dia tidak percaya lagi. Dek, saya nanti lakukan ini ya, dia tidak percaya lagi. Kalau sudah ada kesan pertama bahwa ada rasa sakit, misalnya ada rasa ketakutan. Nah, untuk ketiga ini tentunya harus memenuhi syarat-syarat pesan yang baik. Nah, ini sudah pernah kita ulas pada pertemuan kemarin. Mungkin ada yang bisa menyampaikan bagaimana syarat pesan yang baik? Ya, silakan berdiri. Nah, adapun syarat pesan yang baik ada 4. Yang pertama, isi pesan singkat dan jelas. Nah, yang kedua, isi pesan tidak menimbulkan ragu-ragu penerima pesannya. Yang ketiga, isi pesan tidak sulit dipahami. Dan yang keempat, isi pesan tidak memprovokasi. Ya, baik sekali ya. Terima kasih. Atau ada yang mau nambah? Ya, kalau tidak ada saya lanjut. Ya. Masuk pada pertama, konsep tumbuh kembang bayi dan anak. Kita harus paham dulu apa sih pengertian bayi. Bayi itu adalah seorang makhluk hidup yang berusia
0 bulan hingga 1 tahun. Kemudian pengertian anak. Anak adalah seorang yang berusia 5 sampai 11 tahun. Kategori usia anak adalah masa balita usia 0 sampai 5 tahun dan masa kanak-kanak usia 5 sampai 11 tahun. Kedua adalah komponen komunikasi terapeutik ya. Ini merupakan satu komunikasi yang harus efektif ya. Jadi yang pertama kita harus lihat lingkungan dan jarak personal. Lingkungan itu harus aman untuk anak-anak dan perawat itu sendiri. Kemudian jarak. Jarak itu jangan terlalu jauh, juga jangan terlalu dekat. Kedua adalah komunikasi terapeutik. Itu kemampuan perawat harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian penuh perhatian. Kemudian ada empati. Empati itu adalah suatu kepedulian. Kemudian visualisasi. Nah, di dalam berkomunikasi, visualisasi di sini artinya kita memberikan gambaran ya. Ya, dalam bentuk kalau bundar ya katakan ini namanya bundar gitu ya. Jadi ada visualisasi itu kita deskripsikan ya. Misalnya memberikan contoh, kalau misalnya nirbek itu kan bengkok, modelnya seperti kacang ya. Atau jarum itu ya kita bisa perlihatkan ya kepada anak. Tetapi biasanya anak kalau kita kasih lihat jarum itu selalu ada rasa takut. Ya. Kemudian bahasa tubuh. Biasa anak-anak itu kalau kesakitan dia mengepal. Jadi lihat tangannya ya, lihat alis berkerut, lihat tangan dilipat. Itu ada penolakan ya terhadap apa yang akan kita lakukan atau komunikasi yang tidak sesuai. Kemudian waktu. Ya, waktu kita berbicara jangan terlalu cepat, jangan juga terlalu lambat. Karena kalau terlalu cepat bisa terjadi apa? Diskomunikasi, pemahaman yang berbeda, ya. Kemudian faktor-faktor yang ini yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan bayi dan anak itu pertama adalah pendidikan, ya. Karena pendidikan itu adalah mempengaruhi tingkat pemahaman. Kedua sikap. Sikap harus sikap yang baik kalau dari perawat atau tidak baik juga dari perawat. Kita selalu menginginkan tindakan kita itu diterima, ya kan? Sehingga semua sikap yang kita lakukan harus dalam keadaan baik, ya. Kemudian budaya. Budaya ini termasuk komunikasi dalam bahasa, ya. Nah, bahasa itu ya kita di Indonesia itu bermacam-macam budaya ya. Jadi tentunya punya bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Ya termasuk pinrang, rapang itu ya sedikit agak beda. Satu keras suaranya, satu lembut-lembut misalnya ya untuk setiap budaya seseorang. Kemudian lingkungan. Ya di lingkungan kita lihat situasinya ya, kalau lagi situasi kita memberikan tindakan usahakan pada posisi aman, nyaman ya, tidak panas, tidak juga terlalu kedinginan misalnya kalau lokasi. Oh ya lokasi yang tenang maksudnya di sini ya. Jadi jauh dari kebisingan. Karena anak itu mudah terganggu ya, kalau ada dengar sesuatu di luar sana pasti selalu melihatnya ke sana dan terpengaruh untuk selalu mau tahu apa yang terjadi di luar sana. Keempat adalah bentuk-bentuk komunikasi pada bayi dan anak. Bentuk komunikasi prabicara ada 4, yaitu tangisan. Bayi itu kalau menangis berarti itu adalah satu komunikasi, apakah dia basah atau dia lapar ya, atau ada sesuatu yang dia tidak inginkan ya, misalnya kepanasan ya kan, atau kedinginan. Kemudian kedua isyarat ya. Isyarat itu kalau bayi kalau dia sudah kenyang itu ya seperti kalau ibu menyusui itu ada penolakan puting susu gitu, misalnya itu contoh. Kemudian ekspresi emosional ya, menangis dan ada gerakan-gerakan kaki yang kita bisa lihat. Kalau kita tahu bahwa anak itu kesakitan, kita lihat gempalan kakinya. Kalau dia menggempal kakinya itu tanda satu tanda bahwa dalam dia menjerit atau ada rasa sakit. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, silakan. Baik, pertanyaan saya, bagaimana cara menghadapi klien yang agresif atau anak yang aktif? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana menghadapi klien yang agresif atau aktif? Nah, biasanya itu terjadi pada anak-anak ya. Agresif dalam artian bahwa dia tidak bisa tenang
di sini kita butuh bantuan teman ya supaya tujuan kita tercapai. Misalnya kita harus melihat kalau ini anak dalam keadaan pendarahan itu harus secepatnya. Jadi tidak ada lagi bujuk membujuk, tetapi butuh bantuan teman untuk bagaimana cairan itu bisa masuk atau anak ini bisa cepat terbantu, cepat ditolong karena pendarahan itu adalah salah satu kematian utama. Ya kalau pendarahan ini tidak cepat teratasi ya akan menyebabkan kematian, sehingga agresif atau aktif begitu kita butuh bantuan untuk bagaimana anak ini bisa menerima pelayanan kita ya, seperti itu. Sekarang saya masuk ke sesi terakhir adalah prinsip-prinsip berkomunikasi dengan bayi dan anak. Nah, sesuai tentunya prinsip ini harus sesuai dengan usia tumbuh kembang. Jadi di sini perawat perlu memperhatikan tahapan tumbuh kembang anak karena anak memiliki kemampuan yang berbeda untuk komunikasi sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya. Kedua, memandang anak secara holistik. Ketika berkomunikasi dengan anak, perawat perlu memandang anak secara holistik ya. Misalnya ketika sakit, anak tidak hanya sakit secara fisik, melainkan juga itu dapat sakit secara psikososial ya. Karena misalnya ada perpisahan atau ada kehilangan teman karena dia lama di rumah sakit, dia butuh teman dan tidak bisa temannya masuk rumah sakit. Kemudian positif dan mengutamakan kekuatan search this approach. Ini menggunakan kekuatan atau kelebihan anak adalah penting agar anak merasa adekuat saat dirawat di rumah sakit. Anak-anak itu biasanya kalau dia pintar, cerdas itu kita bisa tahu. Sehingga dia harus kita, misalnya dia mau menerima pelayanan kita harus katakan, kamu pintar gitu, kamu cerdas ya kan, supaya dia gunakan kekuatannya dia, itu maksudnya ya. Jadi segala kekuatannya anak ini kita gunakan untuk supaya tujuan kita bisa tercapai. Keenam terakhir, teknik-teknik komunikasi yang dapat digunakan pada klien, misalnya teknik verbal, itu dengan menggunakan pesan saya. Nah, kita bisa bedakan di sini bagaimana menggunakan kata saya dan Anda. Pergunakanlah istilah saya dan hindari penggunaan kata Anda, kamu. Penggunaan kata Anda memberikan kesan menghakimi klien. Contoh, pesan dengan Anda. Anda sangat tidak patuh dalam mengikuti program pengobatan yang telah diberikan oleh dokter dan perawat. Sedangkan pada pesan saya, ya, saya sangat memperhatikan jalannya pengobatan Anda karena saya ingin klien saya mencapai status kesehatan yang baik. Jadi inilah kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang mana yang bisa sesuai dengan apa menjadi tujuan kita sebagai tenaga pelayan kesehatan. Kemudian B, teknik nonverbal. Nonverbal ini misalnya ya kita lihat bermain, yang dimaksud di sini adalah bermain terapeutik yang memberikan manfaat pada ritme keperawatan. Contoh, meniup balon untuk anak itu dengan asma. Jadi meniup balon itu sebenarnya melatih paru-paru kita supaya dia aktif begitu ya. Jadi kalau memberikan contoh pada anak-anak, gunakan alat atau cara yang mengarah ke kesembuhan gitu ya. Jadi contohnya dengan arahan yang lebih spesifik ya. Ini contohnya. Kemudian saya mau untuk pertemuan berikut saya ada tugas ya. Tugas yang akan dikerjakan yaitu pertama ya, apa sajakah aspek penting yang harus diperhatikan perawat saat berkomunikasi pada anak. Kedua, identifikasilah bentuk-bentuk komunikasi pada bayi dan anak. Bagaimana? Ini bisa dikerjakan? Bisa. Minggu depan insya Allah kita kumpul tugasnya dan semuanya bisa melakukan tugas ini ya. Dan sebelum saya akhiri, kesimpulan bahwa komunikasi menjadi faktor penting bagi seseorang dalam memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan ya, dengan tujuan pesan kesehatan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh klien sehingga tujuan terapi dapat tercapai. Kedua, dalam melakukan komunikasi pada bayi dan anak perlu memperhatikan berbagai aspek, diantaranya konsep tumbuh kembang, komponen komunikasi terapeutik, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan
bayi dan anak, kemudian bentuk-bentuk komunikasi pada bayi dan anak, ya. Kemudian prinsip komunikasi dengan anak, kemudian teknik-teknik komunikasi yang dapat digunakan pada klien anak, kemudian strategi komunikasi berdasarkan tingkat perkembangan usia bayi dan anak. Saya kira ini pertemuan kita yang ke-11. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan minggu depan, ya. Terima kasih. Saya tutup perkuliahan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi